Bab 1235. Melihat situasi itu, Surya tersenyum sinis. Dia menarik kursi, duduk di tengah aula sambil menyilangkan kaki, lalu mulai menyalakan rokok. Tindakan Surya membuat Keanu marah. Keanu menunjuk ke arah Surya, lalu berkata dengan nada tajam, "Bocah, kamu nggak punya hak untuk duduk di hadapan Pak Finn. Cepat berdiri." Surya melirik Keanu sambil tersenyum, lalu berkata, "Maaf, aku lelah berjalan, jadi mau istirahat." "Cepat berdiri," teriak Keanu. Wajah Surya tiba-tiba berubah menjadi dingin, membuat Keanu bergidik tanpa alasan. Saat ini, Finn bertanya dengan nada dingin, "Namamu Surya, ya? Kamu juga yang sudah melukai Keanu dan Lucian. Benar, sepertinya kamu yang akan membela mereka, ya?" tanya Surya dengan malas. Saat ini, Lucian berteriak, "Bocah, ini adalah guruku, yang dikenal dengan nama Pak Finn. Bersikaplah sopan." "Haha, aku hanya bersikap sopan pada teman-temanku. Sedangkan untuk yang lain, itu semua tergantung suasana hatiku," jawab Surya sambil mengisap rokok. Finn tersenyum dingin, lalu berkata, "Surya, Tuan Keanu adalah temanku, Lucian juga adalah muridku. Aku, Finn Santiago, cukup terkenal di kota Sandia. Kalau kamu menghajar mereka seperti itu, aku nggak bisa melepaskanmu begitu saja, kan? Merekalah yang memprovokasiku terlebih dulu. Itu bukan salahku. Selain itu, menurutku kamu nggak akan menegakkan keadilan untuk Keanu tanpa alasan, kan?" tanya Surya dengan nada mengejek. Finn langsung marah. Dia ingin tampil berwibawa, tapi Surya langsung membeberkan alasan kenapa dia mengambil tindakan, yaitu karena menerima bayaran dari Keanu. Hal ini membuat Finn merasa sangat terhina. Selain itu, nada mengejek yang unik dari kata-kata Surya membuat orang semakin marah. "Bocah, awalnya aku hanya ingin kamu meminta maaf pada Tuan Keanu dan Lucian, membayar kerugian sedikit, lalu berdamai. Tapi kamu ternyata sangat sombong. Sepertinya kamu nggak menghargaiku sama sekali, ya?" tanya Finn dengan nada sengit. Surya mencibir, lalu berkata, "Berhentilah berpura-pura menjadi orang baik di sini. Aku harus meminta maaf pada mereka. Bahkan kamu di sini pun nggak layak untuk membawa sepatuku, tapi kamu masih mau aku meminta maaf. Apakah kamu bermimpi?" Pada saat ini, Finn sudah sangat marah. Menurutnya, Surya sangatlah sombong. Lucian dan Keanu juga merasa sangat marah. Di hadapan kultivator alam spiritual, Surya ternyata masih berani bersikap begitu sombong. Mereka benar-benar ingin Finn segera menghancurkan mulut Surya, sungguh menjengkelkan. Belasan bawahan Finn juga sangat marah. Mereka menunjuk ke arah Surya sambil memaki-maki. Mereka semua ingin menyerang dan menghabisi Surya secara langsung. Namun, Surya masih merokok dengan santai, tampak tidak peduli. Mereka hanyalah sekelompok semut, jadi Surya memperlakukan mereka seperti sedang melihat pertunjukan. Sikap Surya sekali lagi membuat marah Finn. Finn perlahan berdiri, lalu berkata dengan nada dingin, "Bocah, karena kamu sangat ingin mati, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Maju saja sini, hanya bertarung saja, kenapa kamu bertele-tele sekali?" balas Surya dengan acuh tak acuh. "Cari mati!" Finn berteriak, lalu memunculkan sebuah pedang berkepala iblis di tangannya. Pedang berkepala iblis itu tampak sangat ganas, terbakar dengan api energi spiritual, juga memancarkan tekanan energi spiritual yang kuat. Dalam sekejap, tekanan energi spiritual membuat suara desingan angin di aula, membuat pakaian semua orang berkibar. Keanu langsung bersorak, "Bagus, kultivator alam spiritual memang hebat. Surya, kamu akan mati sebentar lagi. Ini adalah konsekuensi karena sudah menyinggungku. Kamu adalah orang yang nggak tahu diri. Kamu pikir kamu sangat pandai bertarung, ya? Ada yang lebih kuat di atas yang terkuat. Guruku sudah berada di alam spiritual selama lebih dari 10 tahun. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara para kultivator. Sampah sepertimu hanya akan mati. Apa kamu mengerti?" kata Lucian dengan bangga. Puluhan bawahan lainnya bersorak, menyanjung Finn satu demi satu. Finn berjalan menuju Surya selangkah demi selangkah sambil mencibir. Api energi spiritual terus berkobar di pedang berkepala iblis di tangan Finn. Tekanan energi spiritual di ruangan semakin memuncak, memberikan kesan yang kuat. Namun, saat ini Surya masih duduk diam. Dia hanya menyilangkan kakinya, merokok, lalu berkata dengan tenang,
benar, kultivator alam spiritual memang bisa dianggap di atas rata-rata. Bab 1236. Bocah, nggak ada gunanya lagi memujiku saat ini, kata Finn dengan senyum sinis sambil berjalan menuju Surya. Surya tertegun, lalu bertanya perlahan, dari mana kamu mendapat kesan kalau aku sedang memujimu? Bocah, jangan basa-basi lagi. Aku sudah memberimu kesempatan tadi, tapi kamu nggak menghargainya. Jadi, jangan salahkan aku. Pada saat ini, Finn sudah berada kurang dari 5 langkah dari Surya. Dia mengangkat pedang berkepala iblis di tangannya dengan kuat. Kemudian, Finn berteriak keras. Api energi spiritual pada pedang berkepala iblis melonjak, membuat tekanan energi spiritual yang kuat langsung memenuhi seluruh aula, menyebabkan angin menderu. Bunuh dia, bunuh bajingan ini, biar dia tahu betapa kuatnya Pak Finn. Pada saat itu, Keanu, Lucian dan bawahan Finn mulai berteriak keras. Bahkan pacar Keanu pun ikut menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Pada saat ini, Finn berteriak keras, terimalah kematianmu. Pedang berkepala iblis yang dilapisi energi spiritual yang besar ditebaskan ke bawah. Semua orang menonton dengan saksama, terutama Lucian dan Keanu. Mereka ingin menyaksikan Surya mati di bawah tebasan pedang dengan mata kepala sendiri untuk menghilangkan kebencian mereka. Surya tersenyum tipis, meniupkan lingkaran asap dari rokoknya. Namun, ketika pedang berkepala iblis Finn sudah akan mengenai Surya, sebuah suara dingin datang dari luar pintu, Finn, sombong sekali kamu. Suara itu membuat Finn terkejut. Pedang berkepala iblis yang hampir menebas juga membeku di tengah udara. Pada saat yang sama, Rosa, Kavi, Ava dan Jerome terlihat berjalan memasuki aula. Ekspresi Finn tiba-tiba berubah. Dia segera menyingkirkan lonjakan energi spiritualnya, berdiri tegak, membungkuk untuk memberi hormat, lalu berkata, Bu Rosa, Pak Kavi, aku nggak tahu kalau kalian akan datang. Aku sudah melakukan kesalahan dengan nggak menyambut kalian. Tolong maafkan aku. Ketika Lucian dan Keanu melihat ini, mereka juga terlihat panik. Mereka segera berdiri, memberi hormat dengan membungkuk 90 derajat. Pacar Keanu tidak tahu siapa orang-orang yang datang itu. Namun, ketika dia melihat sikap Finn dan yang lainnya, dia tidak berani diam saja. Dia pun ikut berdiri untuk memberi hormat. Sementara itu, semua bawahan Finn langsung berlutut dan merunduk di lantai. Rosa dan Kavi adalah tetua organisasi Tongin. Mereka adalah kultivator tingkat suci super. Tak peduli dalam hal kekuatan atau status, mereka berada jauh di atas Finn, apalagi Keanu dan Lucian. Di depan kedua orang ini, Finn hanyalah seekor semut. Bagaimana mungkin dia berani melakukan kesalahan? Rosa dan Kavi perlahan berjalan memasuki aula sambil mencibir. Jerome yang ada di belakang tampak sangat marah. Api amarah seakan sudah membakar hatinya. Untuk menghindari timbulnya masalah, Jerome sudah secara khusus memanggil bawahannya, yaitu Keanu dan yang lainnya untuk menghadiri rapat. Dia sudah memberi tahu mereka agar tidak mencari masalah dalam waktu ini. Namun, Jerome tidak pernah menyangka bahwa Keanu, si bajingan ini, akan langsung memprovokasi Surya. Apa, Keanu pikir dia mampu menyinggung Surya? Jangankan lagi Keanu, Finn dan dirinya sendiri pun tidak mampu. Di seluruh kota Sandia ini, ada berapa banyak orang yang berani melawan Surya? Surya bahkan sudah membunuh Vergi yang menakutkan itu. Siapakah sampah-sampah ini? Berani sekali mereka menyombongkan diri di depan Surya. Makin Jerome memikirkannya, dia menjadi makin marah. Dia bergegas maju, lalu menamparkan Keanu sebanyak puluhan kali. Keanu tertegun oleh tamparan itu, menggelengkan kepalanya, lalu menatap Jerome dengan bingung. Sialan, apa yang sudah aku bilang padamu? Kamu masih saja berani memprovokasi ketua. Aku mau lihat bagaimana kamu akan mati nanti, kata Jerome dengan penuh kebencian. Ketua, Keanu memandang Jerome dengan tidak percaya. Bab 1237. Jerome mencibir, lalu berkata, nggak tahu, ya. Sekarang sudah terlambat. Orang di depanmu ini adalah ketua baru organisasi Tongin, Pak Aksa. Aku mau lihat bagaimana kamu akan mati nanti. Berani sekali kamu memprovokasi Pak Aksa. Keanu tercengang, pikirannya langsung menjadi kosong. Bagaimana mungkin pria ini adalah ketua organisasi Tongin? Pria ini mengenakan pakaian compang camping, minum bir murahan, makan barbeku di pinggir jalan, juga duduk bersama pengemis.
Bagaimana Keanu bisa tahu kalau pria ini adalah ketua organisasi Tongin? Bagaimana mungkin ketua organisasi Tongin bisa berpenampilan seperti itu? Keanu tidak mempercayai apa yang dia dengar sama sekali dan tampak kebingungan. Namun, Finn, Lucian dan lainnya sudah benar-benar ketakutan. Pemuda di depan mereka ini ternyata adalah ketua organisasi Tongin. Harus diingat bahwa ketua organisasi Tongin bukan hanya nama saja. Namun, dia juga memiliki kekayaan yang luar biasa dan status sosial yang tinggi. Dia bahkan memiliki bawahan kultivator tingkat suci super seperti Rosa dan Kavi. Selain itu, dua orang ini bisa membunuh mereka dengan mudah. Ketua organisasi Tongin jelas merupakan orang yang sangat penting. Dia adalah seseorang yang berdiri di puncak masyarakat. Jika dibandingkan, mereka hanyalah sampah di hadapan ketua organisasi Tongin. Jika mereka menyinggung ketua organisasi Tongin, mereka pasti akan mati. Dalam kepanikan, Finn berlutut hingga menimbulkan suara keras, menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan tubuh gemetaran, "Pak, aku yang nggak punya mata. Aku nggak tahu kalau kamu adalah ketua organisasi Tongin. Tolong ampuni aku." Finn mengatakan ini sambil terus bersujud, memohon maaf tanpa henti. Pada saat itu, Keanu dan Lucian akhirnya menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Kaki keduanya langsung lemas. Mereka jatuh berlutut di lantai, bersujud tak hentinya. Keduanya begitu ketakutan hingga tidak bisa mengatakan apa-apa. Pacar Keanu bahkan lebih terkejut. Dia tidak tahu siapa Rosa dan yang lainnya karena dia tidak mengenal mereka. Namun, sebagai penduduk asli kota Sandia, mana mungkin dia tidak mengetahui nama besar organisasi Tongin. Dia seketika merasa bahwa seperti jiwanya keluar dari tubuhnya. Dia berlutut di lantai dengan gemetaran, lalu berkata, "Pak, aku nggak tahu apa-apa. Semua ini dilakukan oleh Keanu, nggak ada hubungannya denganku." Surya menggelengkan kepalanya, menatap Rosa dan Kavi, lalu bertanya dengan kening berkerut, "Apa yang kalian lakukan di sini?" "Pak, mereka sudah memprovokasi organisasi Tongin. Sebagai tetua organisasi Tongin, kami harus menjaga martabat organisasi Tongin. Siapapun yang memprovokasimu dan organisasi Tongin harus dihukum berat," jelas Kavi tanpa ekspresi. Surya mengerutkan kening, lalu berkata, "Mereka juga nggak mengetahui identitasku. Ini bukan masalah yang serius, kan? Aku bisa menyelesaikan masalah ini secara pribadi." "Nggak bisa begitu. Ini terkait dengan martabat organisasi Tongin. Kita harus menanganinya sesuai dengan aturan," kata Rosa. Surya bertanya dengan bingung, "Aturan? Aturan apa?" "Mereka yang menantang organisasi Tongin, semuanya harus dihukum mati," kata Kavi dingin. Surya tiba-tiba membelalakkan matanya, lalu berkata, "Nggak perlu sampai semenakutkan itu, kan? Memang semenakutkan itu. Jangan lupa kalau organisasi Tongin didirikan oleh orang tuamu. Apakah kamu ingin orang lain menantang martabat orang tuamu sesuka hati mereka?" Kata-kata Rosa langsung membungkam mulut Surya. Surya awalnya berpikir bahwa dia hanya akan memberi sedikit pelajaran pada Keanu dan yang lainnya. Namun, Rosa tiba-tiba menyebutkan tentang orang tuanya, membuat Surya tidak bisa berkata apa-apa. Surya tidak bisa melawan Rosa, tidak bisa tidak membela orang tuanya. Ketika Finn dan yang lainnya mendengar percakapan ini, mereka sangat ketakutan hingga merosot ke lantai. Mereka hanya bisa memohon belas kasihan dengan tubuh yang gemetar hebat. Melihat pemandangan itu, Ava benar-benar tercengang. Ava tahu bahwa Keanu dan yang lainnya juga merupakan orang-orang dengan status tinggi. Sedangkan untuk organisasi Tongin, Ava tidak tahu banyak tentangnya. Dia hanya mengira bahwa itu adalah perusahaan yang besar. Namun, begitu Rosa dan yang lainnya mengungkapkan identitas mereka tadi, orang-orang sombong ini langsung jatuh tak berdaya di lantai karena ketakutan. Dari sudut pandang ini, organisasi Tongin bukan sekadar perusahaan biasa. Mereka jelas memiliki kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Sementara Surya, dia ternyata adalah ketua organisasi menakutkan ini, sang pemimpin tertinggi. Sungguh sulit dipercaya bahwa Ava bisa bertemu dengan orang yang begitu mengerikan di sebuah kedai pinggir jalan. Bab 1238. Pada saat ini, sebuah palu sudah muncul di tangan Kavi. Api energi spiritual membara di palu tersebut, rune tampak bergulir. Untuk sesaat, suasana di seluruh aula menjadi mencekam. Jantung semua orang seakan berhenti berdetak. Saat semua orang masih tertegun,
palu raksasa di tangan Kavi terlempar ke udara. Finn yang sedang berlutut di lantai, tiba-tiba hancur berkeping-keping, meledak menjadi kabut darah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Keanu, Lucian dan yang lainnya langsung tercengang. Mereka mulai menangis dengan keras. Kavi mendengus dingin, lalu mulai mengayunkan palunya. Detik berikutnya, Keanu dan Lucian ikut meledak menjadi kabut darah satu demi satu. Darah langsung membanjiri aula. Saat melihat pemandangan mengerikan seperti itu, tak ada satupun dari bawahan Finn yang mampu menahan diri. Mereka semua jatuh pingsan karena ketakutan. Pacar Keanu bahkan pingsan dengan mata terbelalak. Saat ini, Kavi berkata dengan nada dingin, "Jangan berpura-pura mati kalian. Biar aku beritahu, ini adalah konsekuensi karena sudah memprovokasi organisasi Tongin. Kalau ada yang nggak terima, datang saja kepadaku." Semua bawahan Finn diam-diam memutar mata sambil meratap di dalam hati. "Datang mencarimu untuk mati." Orang-orang itu terus berpura-pura mati, tidak bergerak sedikit pun. Melihat ini, Rosa tersenyum simpul, lalu berkata, "Baiklah, biarkan saja sampah-sampah itu. Nggak ada gunanya kita mengurus mereka." Kavi mendengus dingin. Dia menarik kembali energi spiritualnya, lalu palu di tangannya pun menghilang. Ava tampak terkejut. Ava tidak pernah menyangka bahwa Kavi, orang yang tampak kalem dan jujur, bisa begitu kejam. Kavi membunuh orang tanpa ampun. Kavi juga memiliki kemampuan yang begitu kuat hingga tampak seperti dewa dalam legenda. Selain itu, Rosa yang adalah seorang wanita, tidak merasa ada yang aneh dengan pemandangan seperti itu, seolah dia sudah terbiasa. Siapa mereka sebenarnya? Kekuatan apa yang mereka miliki? Bagaimana mereka bisa begitu tenang saat mengambil nyawa orang lain? Saat ini, Surya berdiri, menatap mereka berdua, lalu bertanya tanpa daya, "Bisakah kita pulang sekarang?" "Tentu saja," jawab Rosa sembari tersenyum. Surya menggelengkan kepalanya, menghampiri Ava, lalu berkata, "Jangan takut. Perlahan-lahan kamu juga akan memahami kebenaran dunia ini." Setelah mengatakan itu, Surya melangkah keluar. Ava yang masih sangat kebingungan, mengikuti orang-orang itu kembali ke organisasi Tongin. Di ruang konferensi, mereka bertiga mulai bekerja kembali. Semuanya tampak seperti tak ada yang terjadi. Namun, Ava sama sekali tidak bisa merasa tenang. Karena Ava menyadari bahwa dunia ini sama sekali bukan dunia yang dia bayangkan. Sementara orang-orang ini, mereka sama sekali tidak berada di dunia yang sama dengan orang biasa. Di rumah Leonard di kota Juwana, Leonard duduk di sofa, sementara istrinya, Layla Giana, duduk di sampingnya dan Raka duduk di seberangnya. "Ada apa, Ayah? Kenapa kamu sampai memanggilku kembali dengan begitu terburu-buru?" tanya Raka dengan bingung. Leonard menghela napas, lalu berkata perlahan, "Mulai sekarang, jangan berhubungan lagi dengan Surya. Jangan tinggal di Pulau Aura juga." "Apa kata Ayah?" Raka langsung bangkit berdiri, tidak bisa mempercayai telinganya. Leonard menghela napas, tapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Layla berkata, "Raka, ayahmu sudah diberi peringatan dengan tegas saat dia pergi untuk melaporkan pekerjaannya. Kalau dia ingin melangkah lebih jauh, dia harus memutuskan hubungan dengan Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural." "Surya adalah anggota Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural. Kamu pasti tahu, kan?" "Aku tahu, tapi kenapa mereka melakukan ini?" tanya Raka dengan bingung. Leonard menghela napas, "Ini adalah cara yang digunakan oleh atasan untuk menyeimbangkan kekuasaan. Kamu jangan bertanya lagi." "Aku nggak setuju," kata Raka dengan keras. Layla buru-buru berkata, "Apa kamu nggak peduli dengan masa depan ayahmu?" Bab 1239. Setelah mendengar ini, Raka duduk tertegun di sofa. Setelah hening beberapa saat, Leonard berkata perlahan, "Kita nggak bisa melakukan apa-apa dalam situasi ini. Kamu sebaiknya mendengarkanku. Benar, masa depan ayahmu juga mewakili masa depanmu. Kamu harus tetap rasional." Timpal Layla, ikut menasihati. Raka menggelengkan kepalanya dalam diam, lalu berkata, "Surya sudah banyak membantu kita. Setengah dari prestasimu juga karena dia. Aku tahu, tapi situasinya mengharuskan aku melakukan ini. Aku harus membuat pilihan," kata Leonard sambil mengerutkan keningnya. Raka terdiam lama sebelum perlahan berkata, "Nggak bisa, Surya adalah teman dan kakakku.
Dia sudah merawatku dengan baik, juga membuatku bisa masuk ke dunia kultivasi. Aku nggak bisa memutuskan hubungan dengannya begitu saja. Nak, kita juga sudah banyak membantu Surya, apa kamu lupa? Kita nggak berutang apapun padanya. Kamu sebaiknya mendengarkan ayahmu, saran Laila. Raka menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dengan tangannya, merasakan sakit yang mendalam. Hai, Leonard menghela napas, di dunia ini, kita semua nggak memiliki kendali atas nasib kita sendiri. Kamu harus lebih berpikiran terbuka. Ada banyak hal yang nggak bisa ditentukan oleh keinginan kita. Biarkan aku memikirkannya, oke? Tanya Raka sambil menutupi wajahnya. Leonard mengangguk, lalu berkata, pikirkan baik-baik. Di ruang pertemuan pusat organisasi Tongin, Surya menutup buku informasi terakhir, meregangkan badan, lalu berkata, akhirnya aku selesai membacanya. Pesankan tiket untukku, aku mau kembali ke kota Juwana. Pak, apakah kamu benar-benar akan pergi secepat ini? Tanya Kavi sembari mengerutkan kening. Surya tersenyum, lalu berkata, aku sudah bilang, kalian berdua akan bertanggung jawab atas segala sesuatunya di sini. Rumahku ada di kota Juwana. Kavi menatap ke arah Rosa yang tersenyum simpul. Rosa tahu bahwa Surya pasti akan kembali ke Pulau Aura, tempat markas pelatihannya, juga tempat di mana keluarga serta teman-temannya berada. Surya pasti tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Namun, tujuan Rosa sudah tercapai sekarang. Organisasi Tongin sudah berada di bawah kendali Surya. Meski saat ini Surya belum memiliki tujuan yang jelas, Rosa yakin Surya sudah punya rencana. Orang tua Surya adalah motivasinya. Surya pasti akan memecahkan semua misteri tentang mereka. Ketika semua ini terungkap, Surya mungkin akan melanjutkan perjalanannya. Surya akan mewarisi tekad orang tuanya, membimbing organisasi Tongin kembali ke tujuan semula, yaitu untuk melawan kekacauan, membersihkan dunia ini dari setiap kekuatan jahat. Baiklah, Pak, kamu bisa kembali kalau kamu mau. Aku yakin Linda dan Rania juga sudah merindukanmu, kata Rosa sambil tersenyum menggoda. Saat ini, Surya tiba-tiba bertanya, Rosa, apa Linda dan Rania sedang mempermainkanku? Hahaha, Rosa tertawa terbahak-bahak. Surya langsung mengerti. Dia berkata dengan nada tajam, bagus sekali, tunggu saja sampai aku pulang. Lihat bagaimana aku mengurus mereka berdua. Masih belum pasti siapa yang akan mengurus siapa, kata Rosa sambil tersenyum. Surya mendengus. Rosa tersenyum sambil memesankan tiket penerbangan terdekat untuk Surya. Sekitar pukul 3 sore, Rosa, Kavi dan Ava mengantar Surya ke bandara. Surya menatap Ava, lalu berujar sambil tersenyum, lupakan yang sudah berlalu, hidupmu akan segera memulai babak baru. Hiduplah dengan baik. Terima kasih, Pak, kata Ava sambil mengangguk penuh semangat. Sekarang Ava akhirnya mengerti betapa menakutkannya organisasi Tongin. Selain itu, Rosa, Kavi dan Surya juga sangat menakutkan. Mengikuti orang-orang seperti ini akan membuatnya memiliki kepercayaan diri dalam hidup. Ava merasa semua kesulitan yang dia hadapi sejak melarikan diri dari gunung menjadi tidak sia-sia. Rosa dan Kavi juga sudah mengetahui tentang masa lalu Ava. Rosa memeluk Ava, lalu membelai punggungnya dengan lembut. Saat Surya melihat ini, kelopak matanya berkedut. Rosa mengatupkan bibirnya, lalu bertanya, kenapa belum pergi juga? Jangan mengajarkan hal-hal buruk padanya. Setelah mengatakan ini, Surya memasuki lorong pas naik. Rosa terkekeh, memeluk Ava dan Kavi, lalu berbalik untuk pergi. Bab 1240. Setelah naik pesawat, Surya menemukan tempat duduknya di kelas bisnis, lalu mulai memejamkan mata sambil memikirkan semua hal yang terjadi akhir-akhir ini. Perjalanan ini benar-benar sudah memberinya banyak hal. Surya mengambil alih organisasi Tongin yang ditinggalkan oleh orang tuanya, juga mendapatkan benda pengorbanan tingkat tinggi. Yang terpenting, Surya akhirnya mengetahui masa lalu orang tuanya, juga informasi misterius tentang kekacauan. Sekarang Surya harus meningkatkan latihannya untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, dia akan menjelajahi dunia tempat orang tuanya pergi dan mencari petunjuk mereka. Surya masih menyimpan secercah harapan bahwa orang tuanya masih hidup. Jadi, Surya harus bekerja lebih keras. Ketika sedang memikirkan hal itu, Surya mendengar suara teriakan, lalu seorang wanita jatuh menindihnya. Sepasang bukit yang montok menempel tepat di wajah Surya,
membuatnya tidak bisa bernapas. Astaga, besar sekali. Surya berteriak terkejut di dalam hati, lalu langsung membuka matanya. Seorang wanita bangkit dari atas tubuh Surya. Sementara itu, Surya melirik wanita itu sekilas. Wanita itu kelihatan berusia 20-an. Dia memakai riasan indah dan pakaian yang bermerek, tampak modis dan cantik. Lihat apa kamu, dasar mesum. Tanpa diduga, wanita itu langsung mengatakan. Ini membuat Surya tercengang. Surya mengerutkan kening, lalu berkata, kamu sendiri yang sudah menabrakku, oke. Wanita itu mendengus, menyimpan barang bawaannya, lalu berteriak, mau mencari keuntungan setelah menabrakku. Aku mencari keuntungan darimu. Surya seketika merasa tidak senang. Pada saat ini, seorang pria di sebelah wanita itu yang berusia sekitar 40 tahun, mengenakan kacamata hitam, berkata dengan nada dingin, tutup mulutmu. Sudah mendapat keuntungan masih mau berlagak. Kamu tahu dengan jelas kalau dia sendiri yang menabrakku. Tolong jaga mulutmu, kata Surya dengan nada dingin. Namun, wanita itu berkata, omong kosong. Jelas sekali kamu yang sudah membuatku tersandung, tapi kamu masih sok mengeluh di sini. Jaga ucapanmu. Melihat betapa tidak masuk akalnya orang-orang ini, Surya langsung menjadi muram. Pada saat ini, pria berkacamata itu berkata dengan nada dingin, anak muda, kamu mau pergi ke kota Juwana, ya? Memang kenapa? Balas Surya dengan dingin. Pria berkacamata itu tersenyum, lalu berkata, kalau begitu, bersikaplah yang baik. Kalau enggak, aku akan membuatmu nggak bisa keluar dari bandara saat kamu sampai di kota Juwana. Benarkah? Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku nggak bisa meninggalkan bandara, kata Surya sambil mendengus dingin. Pada saat ini, seorang pramugari masuk, lalu berkata sambil tersenyum, para tamu yang terhormat, pesawat akan segera lepas landas. Mohon siapkan diri dan kencangkan sabuk pengaman kalian. Pria berkacamata dan wanita itu mendengus dingin, sebelum kembali duduk di kursi mereka. Surya juga mendengus, lalu melihat keluar jendela. Namun, begitu keduanya duduk, wanita itu berkata dengan genit, Kak Hendrik, pria itu menyebalkan sekali. Jangan khawatir, aku akan segera mengatur agar dia bisa diurus begitu kita sampai di Juwana. Pria yang dipanggil Kak Hendrik ini mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon untuk membuat pengaturan. Mendengar itu, Surya pun tidak bisa menahan cibirannya. Kita lihat saja siapa yang akan mengurus siapa. Setelah pria berkacamata itu selesai menelepon, dia menoleh ke arah Surya, lalu berkata, bocah, siapa namamu? Surya Pratama, jawab Surya dengan acuh tak acuh. Pria berkacamata itu tersenyum simpul, lalu berkata, aku sudah mengingat namamu. Kita akan mengobrol baik-baik setelah turun dari pesawat. Bocah, Kak Hendrik adalah penanggung jawab grup Kalista di Provinsi Andaru. Dia memiliki koneksi di seluruh Provinsi Andaru. Kamu tunggu saja, kata wanita itu dengan wajah bangga. Surya mencibir, benarkah? Lalu siapa kamu? Aku. Wanita itu berkata sambil tersenyum manis, namaku Meilinda Sutrisna. Aku adalah manajer umum Departemen Komersial Grup Kalista di Provinsi Andaru. Aku lulusan Akademi Film Utama, seorang aktris. Apa pekerjaanmu? Meilinda memperkenalkan diri dengan bangga, juga menyatakan penghinaan terhadap Surya. Bersambung ke bab 1241. Terima kasih.